Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana trik menjawab soal uji kompetensi dengan eh, bentuk soal yang menanyakan tentang eh, diagnosa keperawatan atau masalah keperawatan. Ya, oke, saya akan eh, jelaskan kepada Anda seperti ini. Nah, jadi ketika kita melihat bentuk soal, ya, ketika kita melihat bentuk soal di asuhan keperawatan, ya, asuhan keperawatan itu di soal uji kompetensi, biasanya ada bentuk soal yang menanyakan seperti ini. Yang pertama itu adalah tentang masalah gitu, ya, masalah yang bunyinya adalah kata depannya adalah masalah. Ada yang menanyakan tentang masalah keperawatan, ya, masalah keperawatan saja. Ada yang menanyakan tentang masalah keperawatan utama. Kemudian ada yang menanyakan tentang masalah keperawatan prioritas. Ya, masalah keperawatan prioritas. Terus kemudian ada juga yang bertanya tentang diagnosa. Ya, tentang diagnosa. Ada yang bertanya tentang diagnosa keperawatan saja. Ada yang bertanya tentang diagnosa keperawatan utama dan diagnosa keperawatan prioritas. Nah, sebenarnya apa sih bedanya antara pertama diagnosa, ya, pertama tentang diagnosa dan masalah. Itu dulu yang harus kita tahu, ya, perbedaan antara dua ini. Nah, terus kemudian nanti baru kita lihat bedanya. Apa perbedaan antara masalah keperawatan, ya, masalah keperawatan dan diagnosa keperawatan. Itu dulu yang harus kita tahu, ya. Kemudian apa perbedaan antara masalah keperawatan utama dan prioritas? Apa bedanya? Apa bedanya masalah keperawatan saja? Apa bedanya masalah keperawatan utama dan masalah keperawatan prioritas? Apa bedanya antara diagnosa keperawatan? Apa bedanya diagnosa keperawatan utama dan diagnosa keperawatan prioritas? Nah, itu yang harus kita perhatikan, ya. Nah, untuk menjawab permasalahan-permasalahan ini, kita harus lagi lihat pada waktu kita belajar tentang bagaimana menentukan diagnosa keperawatan. Ya. Berarti kembali lagi kita diuji tentang kemampuan klinis, bagaimana merekord asuhan keperawatan yang kita buat. Ya, masuklah di step kedua dalam proses keperawatan, yaitu bagaimana menentukan diagnosa yang didahului dengan mini tabel analisa data. Ya. Yang dinamakan dengan masalah, ya, yang dinamakan dengan masalah berarti kita melihat dong bahwa masalah itu ada di problem. Ya, masalah ada di problem. Karena di dalam sebuah diagnosa keperawatan itu terdiri dari 3 aspek, yaitu masalah, etiologi, dan data. Ya, atau biasanya disebut dengan PES, problem, etiologi, sign, and symptom. Seperti itu. Nah, sedangkan diagnosa keperawatan itu terdiri atas 3 bagian ini, yaitu ada masalah, ada penyebab, atau ada data. Atau paling minimal terdiri dari 2 ini saja, yaitu antara masalah dan penyebab. Jadi makanya ketika ditanyakan tentang masalah keperawatan, berarti yang kita bunyi di sini adalah hanya masalah saja. Ya. Entah itu intoleransi aktivitas, entah itu pola nafas tidak efektif, tidak ada penyambungnya seperti berhubungan dengan atau ditandai dengan. Itu tidak ada. Kalau seandainya sudah ada kata penghubung seperti berhubungan dengan atau ditandai dengan, berarti itu sudah namanya diagnosa keperawatan. Itu dulu yang harus Anda pahami. Ya? Oke. Selanjutnya, kita masuk. Bagaimana sih cara kita mencontohkan antara membedakan antara soal-soal tentang masalah keperawatan utama, masalah keperawatan prioritas,
diagnosa keperawatan utama, dan diagnosa keperawatan prioritas. Nah, saya memberikan titian untuk Anda bahwa yang dinamakan dengan masalah keperawatan tidak ada tendensi apapun. Biasanya di dalam pilihan soalnya itu langsung terfokus pada tanda yang paling memungkinkan. Ya, tanda yang paling memungkinkan atau pilihan jawabannya itu selalu berbeda dengan yang lain. Dan dia paling mengarah pada soal itu. Nah, sedangkan untuk masalah keperawatan utama atau diagnosa keperawatan utama, dia lebih kepada tidak ada tendensi apapun yang berbau emergensi. Jadi, hanya ditujukan kepada, oke, saya punya contoh pasien diare, maka diagnosa keperawatan utamanya adalah cairan dan elektrolit tidak efektif. Nah, jika kalau berbicara tentang prioritas, maka kita sudah berbicara tentang emergensi, selalu pada kegawat daruratan. Kita selalu berbicara tentang mnemonics, kegawat daruratan, airway, breathing, sirkulasi, disability, exposure. Atau itu untuk pasien trauma, sedangkan yang non-trauma selalu sirkulasi, airway, breathing, ya, sirkulasi, airway, breathing, disability, and exposure. Jadi saya pisahkan antara prioritas, ya. Ini selalu berbicara soal gadar, ya. Kita berbicara soal gadar, ya. Nah, sedangkan yang diagnosa keperawatan utama atau masalah keperawatan utama itu tergantung dari kasusnya sendiri. Ya, tergantung dari kasusnya sendiri yang langsung ditujukan. Nah, sedangkan masalah keperawatan utama pilihan jawabannya itu selalu nyambung dengan kasus si pasien. Ya, saya kasih contoh seperti ini. Di sini Anda lihat ada pertanyaan tentang masalah keperawatan yang tepat. Ya, hanya masalah keperawatan saja. Kemudian di sini ada masalah keperawatan utama. Kemudian di sini ada lagi masalah keperawatan prioritas. Kemudian kita lanjut. Di sini ada pertanyaan diagnosa keperawatan saja. Kemudian ada yang diagnosa keperawatan utama dan diagnosa keperawatan prioritas. Ini berarti sudah tahapannya. Jadi anggap saja masalah keperawatan dan diagnosa keperawatan itu tahapannya adalah standar di bawah. Ya. Rendah. Kemudian sudah berbicara tentang masalah keperawatan utama sudah ada di medium dan prioritas itu ada di high. Nah, sama seperti kita belajar di dalam keperawatan itu adalah pertama kita mulai dulu dengan keperawatan dasar, ya, KDM. Kemudian naik sudah dengan KMB. Nah, gabungan antara KMB dan dengan KDM jadilah gadar. Seperti itu, ya. Oke. Nah, mari kita bahas satu-satu. Ini adalah masalah keperawatan, ya, masalah keperawatan seorang perempuan, ya. Kita lihat dulu apa masalah keperawatan yang tepat, ya. Kemarin dari soal yang tipe soal pengkajian saya sudah ajarkan Anda bahwa jangan Anda dulu baca soalnya, baca pertanyaannya. Di sini dilihat bahwa yang ditanyakan adalah masalah keperawatan. Masalah keperawatan. Kita lihat di sini terpasang gips dan tungkai pada tungkai kanan, ya, karena fraktur, sudah, karena fraktur. Kemudian gips terlihat bengkak, suhu dingin dan pucat, kapilari refill 5 detik, pasien mengeluh kaki bertambah nyeri dan kesemutan, ya, kesemutan. Nah, di sini, ya, di sini ada beberapa pertanyaan yang hampir sama tentang pernyataan yang hampir sama, yang mengarah kepada satu bagian, ya, yang mengarah kepada satu bagian. Kalau di sini ada terpasang gips karena fraktur, sekarang fraktur dulu, ya, karena fraktur dulu. Terus kemudian ada bengkak, ya, ada bengkak, suhu kulit dingin dan pucat, kapilari refill 5, ada kesemutan dan nyeri, ya.
Kalau kita mau mengangkat nyeri akut, kan ini bertanya masalah keperawatan yang tepat. Kalau kita mau angkat nyeri akut, nggak bisa. Tidak ada data nyerinya. Hanya satu. Pasien mengeluh nyeri, tetapi tidak bilang skalanya berapa. Kurang perawatan diri, tidak ada datanya. Kerusakan mobilitas fisik, tidak ada datanya. Ya, hanya fraktur, gips, tapi tidak mengatakan bahwa pasiennya tidak bisa berjalan dan sebagainya. Kerusakan integritas kulit, tidak ada di sini yang mengatakan bahwa kulitnya rusak. Resiko cedera neurovaskular, apakah mungkin? Mungkin. Jadi kita harus pisahkan di sini adalah 3 diagnosa ini, ya, 3 diagnosa ini, ya, nyeri akut, kerusakan mobilitas fisik, dan risiko cedera neurovaskular. Namun kita lihat, kalau bicara soal nyeri akut, hanya ada satu. Ya. Pasien mengeluh bertambah nyeri. Ya. Terus kemudian berbicara tentang kerusakan mobilitas fisik. Kerusakan mobilitas fisik ada. Ya. Fraktur. Dan bengkak. Tapi cuman tidak jelas bahwa pasiennya bisa jalan atau tidak. Kemudian, di sini ada lagi bicara tentang resiko cedera neurovaskular. Resiko. Ya. Di sini sudah ada capillary refill 5 detik. Ya, kemudian suhu pucat, dingin dan pucat. Ada kesemutan di sini, tanda-tanda bahwa sarafnya sudah mati. Terus kemudian karena fraktur, distal gips. Maka diagnosa yang paling tepat itu adalah resiko cedera neurovaskular. Ya, jelas ya, resiko cedera neurovaskular. Oke, nah kemudian kita lanjut lagi pada pertanyaan yang selanjutnya. Hanya untuk masalah keperawatan yang paling tepat. Analisanya seperti itu. Di sini masalah keperawatan utama. Bicara soal masalah keperawatan utama. Kita lihat di sini. Pertanyaannya adalah masalah keperawatan utama. Kita lihat. Mengalami kecelakaan lalu lintas. Ya. Kemudian pasien gelisah, luka memar di daerah dada, tekanan darah 990/50, pernafasan 30 kali per menit, tampak sesak, gerakan dada simetris, nadi 20 kali, nadi 120 kali, GCS 13, terdapat distensi vena jugularis. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan utama? Sekarang, yang paling utama dari semua, apakah resiko cedera? Ini ditanyakan utama, berarti tidak ada berbicara tentang resiko. Berarti kita tutup. Tidak bisa. Kemudian, apakah pola nafas? Ya, pola nafas ada karena pasien tampak sesak. Gerakan dada simetris, nadi 120 kali. Apakah gangguan jalan nafas? Di sini tidak ada mengatakan tentang jalan nafasnya dari mulut, hidung, dan sebagainya. Tidak ada. Berarti kita blok. Kemudian penurunan curah jantung. Tidak ada juga data tentang curah jantung di sini. Tidak ada pemeriksaan JPP dan lain-lain. Ya. Kemudian gangguan pertukaran gas. Tidak ada. Tidak ada berbicara tentang bagaimana PO2, PCO2, dan sebagainya. Tidak ada. Maka diagnosa yang paling tepat di sini adalah gangguan pola nafas. Karena memang pernafasan sudah 30 kali per menit, kemudian gerakan tampak sesak, ya, kemudian ada luka memar di daerah dada. Berarti pola nafas. Saya mau ingatkan untuk Anda, ada perbedaan antara pola nafas dengan bersihan jalan nafas. Letaknya di mana? Letaknya ada sputum atau tidak. Kalau tidak ada sputum, berarti pola nafas. Kalau ada sputum, berarti bersihan jalan nafas. Sekarang kita lihat. Di sini ada pertanyaan tentang masalah keperawatan prioritas. Ya, masalah keperawatan prioritas. Yang paling diprioritaskan, kalau berbicara tentang masalah keperawatan prioritas, maka hanya berbicara tanpa ada etiologi. Ya, hanya problem saja. Tapi selalu dikaitkan dengan kegawat daruratan. Ya, A, B, C, D, E. Sekarang kita lihat di sini. Pertanyaannya adalah masalah keperawatan prioritas. Ya, masalah keperawatan prioritas pasien post-op
laparotomi bedah hari kedua. Kemudian tidak bisa tidur karena nyeri yang dirasakan. Skala nyeri 6 sampai 10. Pasien tampak lemas dan tidak nafsu makan. Ya. Tekanan darah 120 kali per menit. 120 per 80 normal. Nadi normal. Suhu tubuh agak panas. RR normal. Jadi hanya suhu tubuh di sini yang menjadi masalah. Ya. Suhu tubuh yang menjadi masalah. Kemudian data yang paling penting di sini adalah kita lihat apakah ada ABCDE atau tidak. ABCDE. Kita lihat airway. Tidak ada data tentang airway. Ya. Breathing. Breathing di sini respirasi masih normal. Ya. Respirasi masih normal breathingnya. Sirkulasi. Sirkulasi di sini bicara tentang peredaran darah, tekanan darah. Tekanan darah normal. Ya. Tekanan darah normal. Kemudian nadi normal. Berarti sirkulasinya baik. Ya. Oke. Sekarang bicara tentang disability. Disability di sini ada bicara soal GCS, bicara soal nyeri. Ya. Berarti kita lihat apakah ada nyeri di sini? Oh ya, ada. Di sini ada tidak bisa tidur karena nyeri yang dirasakan. Ya. Post laparotomi hari kedua karena efek anestesi sudah habis. Skala nyeri 6 sampai 10. Ya. Skala nyeri 6 sampai 10. Maka diagnosa keperawatan prioritas yang bicara soal kegawat daruratan adalah nyeri akut. Kalau bicara soal ADL, masuk di exposure. Setelah nyeri dulu, baru exposure. Ya, berarti nggak bisa. Kita tidak bisa masukkan. Nah, bicara soal pola tidur tidak ada di dalam kegawat daruratan. Resiko tinggi infeksi tidak ada di dalam kegawat daruratan. Bicara soal prioritas, maka tidak ada berbunyi resiko. Gangguan nutrisi dari kebutuhan tubuh tidak ada di dalam kegawat daruratan. Maka jawaban yang paling benar adalah nyeri akut berhubungan nyeri akut. Nanti kalau ada diagnosa keperawatan baru bicara soal diagnosa nyeri akut berhubungan dengan agen cedera mekanik karena operasi contohnya. Atau biologis bisa juga, tidak ada masalah. Ya, seperti itu. Nah, kalau tadi bicara hanya masalah keperawatan tanpa ada kata berhubungan dengan atau ditandai dengan, hari ini lanjutannya kita akan bicara tentang masalah keperawatan ditandai dengan atau berhubungan dengan, yaitu bicara soal diagnosa keperawatan. Ada gabungan antara problem dan etiologi dan sign and symptom atau hanya problem dan etiologi saja. Oke, kita lihat di sini. Pertanyaannya adalah apa diagnosa keperawatan? Ya, diagnosa keperawatan saya. Kita lihat di sini. Ada sesak. Ya. Ada sesak. Tekanan darah normal. Ya. Ada ronki. Ada lendir. Ya, ada lendir. Ada efusi pleura kanan dan left ventricle. Ya. Nah, di sini ada bradikardi. Ya, ada ki patologis. Banyak sekali. Ada AVF dan sebagainya. Diagnosa keperawatan prioritas yang paling diprioritaskan, ya. Apa diagnosa keperawatan? Yang paling penting. Diagnosa keperawatan. Sekarang bicara soal penurunan curah jantung. Ya. Oke, cek, ada, masuk. Intoleransi aktivitas tidak ada. Tidak ada data tentang intoleransi aktivitas. Ya. Kita blok. Apakah ada kerusakan pertukaran gas? Di sini tidak ada. Ya. Tidak ada masalah. Apakah tidak ada data tentang PCO2 dan sebagainya? Apakah ada data tentang kelelahan? Tidak ada data. Apakah ada data tentang bersihan jalan nafas tidak efektif? Ada. Keluhan sesak, ada lendir, ada ronki. Ya. Sekarang pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, di sini ada pasien keluhannya sesak. Data sesak, lendir, ronki.
Kemudian di sini tekanan darahnya normal. Namun ada data lain tentang penurunan curah jantung adalah bradikardi, hipatologis, AVF, AVL, efusi pleura kanan, dan LFA. Sekarang pertanyaannya adalah, mana yang menyebabkan yang mana? Apakah sesak, lendir, ronki, efusi pleura yang menyebabkan permasalahan pada jantung? Kan kalau sudah bicara soal hipatologis, AVF dan sebagainya, ada LFA, ada bradikardi, ada TI, berarti ada masalah di jantung. Ya, ada masalah di jantung. Nah, di sini ada tanda sudah dibilang bahwa ada efusi pleura. Sekarang pertanyaannya, apakah masalah di jantung yang menyebabkan masalah di pernafasan, ataukah dari pernafasan yang menyebabkan di jantung untuk kasus seperti ini? Kuncinya adalah ada di efusi pleura. Kalau kita lihat tentang penyakit efusi pleura, maka kita berbicara ada yang namanya transudat. Ya, efusi pleura ini kan cairan di dalam pleura. Ya, ada yang dinamakan di pembungkus paru-paru. Berarti ada cairan yang disebabkan oleh organ lain, bukan paru-paru, maupun ada yang disebabkan oleh paru-paru sendiri. Namun, kalau paru-paru sendiri biasanya ada penyakit TBC atau pneumonia atau sejenisnya ada dengan itu. Cairannya ada di dalam paru-paru, kemudian dia keluar ke pleura. Namun di dalam kasus ini tidak ada. Hanya dari organ lain, yaitu jantung, karena jantungnya yang sudah rusak, ya, dan kemudian cairannya masuk di dalam paru-paru, dalam rongga paru-paru. Itu ada yang namanya dengan transudat, ya, transudat. Berarti kita harus lihat mana yang menyebabkan yang mana, ya, mana yang menyebabkan yang mana, atau mana yang lebih penting. Berarti silakan Anda pilih mana diagnosa yang paling tepat. Maka diagnosa yang paling tepat di sini adalah penurunan curah jantung. Ya, penurunan curah jantung. Bukan bersihan jalan nafas tidak efektif. Karena jika kita mengatasi masalah pada jantung, maka otomatis efusi pleura akan sembuh. Dan tidak ada lagi keluhan sesak, lendir, dan ronki. Namun kita kalau hanya fokus kepada efusi pleuranya saja, mengeluarkan cairannya saja, tetapi jantung itu tetap bermasalah, maka cairan itu akan tetap ada di dalam pleura dan tetap mengeluarkan cairan, dan orang tersebut akan tetap merasakan lendir, mempunyai lendir, punya auskultasi jalan nafasnya adalah ronki karena ada lendir, dan kemudian tetap mengeluh sesak. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada pertanyaan tentang diagnosa keperawatan utama. Ya, diagnosa keperawatan utama. Yang paling utama. Sekarang kita lihat data di sini. Keluhan nyeri dada kiri depan. Ya. Kemudian tidak berkurang-kurang dengan istirahat. Nyeri tidak menjalar ke bagian tubuh dan lain bisa ditunjuk. Ya. Oke, PQRST-nya mantap ya. Tidak berkurang dengan istirahat. Ya, tidak menjalar ke bagian tubuh, ya, hanya tetap di tempat itu saja di dada kiri. Kemudian di sini tanda-tanda vital menunjukkan 38 derajat Celcius. Kemudian frekuensi nadi 90 kali, masih normal ya, nggak ada masalah. Klien takut dirinya mengalami sakit jantung koroner dan hanya terbaring di tempat tidur. Sekarang kita lihat, apakah ada data tentang nyeri akut? Ada, deal. Apakah ada data tentang hipertermi? Oke, ada, deal. Sekarang, apakah ada masalah tentang gangguan perfusi? Tidak ada data. Kita kasih, ada kita. Tidak ada data ya. Perfusi jaringan tidak ada. Tidak ada capillary refill ya. Tidak ada tanda sianosis, tidak ada. Apakah ada masalah, ada data tentang intoleransi aktivitas? Ada. Klien hanya terbaring di tempat tidur. Apakah ada data tentang gangguan istirahat dan tidur?
Tidak ada, ya. Tidak ada data karena di sini hanya tidak berkurang dengan istirahat. Ya, itu masuk di nyeri. Nah, di sini ada 3 bagian, ya. Hipertermi, nyeri akut, intoleransi aktivitas. Sekarang kita lihat nyeri akut datanya sudah muncul, ya, sudah muncul. Datanya sudah. Kemudian hipertermi, bicara soal nyeri akut, datanya banyak, ya, datanya banyak, tidak berkurang, tidak kebagian kedua. Nah, hipertermi, ya, hipertermi, apakah datanya ada? Ada. 38. Gangguan istirahat dan tidur, tidak ada data. Intoleransi aktivitas, hanya berbaring di tempat tidur. Hanya berbaring, tetapi masih bisa untuk, ya, masih bisa untuk bergerak. Berarti data ini kita eliminasi. Hanya tinggal 2, ya, hanya tinggal 2. Anda memilih nyeri akut atau Anda memilih hipertermi. Nah, sekarang pertanyaannya, di sini pasiennya nyeri akut, ya, pasiennya nyeri akut ataukah hipertermi? Sekarang kita lihat di sini. Pasien bilang bahwa dada kirinya sudah sakit dan sudah istirahat dan tidur, tapi tidak sembuh-sembuh juga. Sekarang pertanyaannya, yang dinamakan dengan nyeri akut itu adalah nyeri yang terjadi pada saat itu, ya, bukan nyeri yang sudah terjadi beberapa hari atau beberapa bulan, beberapa minggu, beberapa tahun dan tidak sembuh-sembuh. Apakah pasien ini dikategorikan nyeri akut? Oke, pilihan yang kedua, dibandingkan dengan diagnosa hipertermi, ya, dengan diagnosa hipertermi, mana yang Anda mau atasi duluan? Hipertermikah karena sudah 38,6 hampir 39, ataukah nyeri? Apakah ketika Anda mengatasi nyeri, hiperterminya bisa berkurang? Ini nyeri jantung, ya, nyeri karena penyakit jantung, bukan nyeri biasa. Ataukah Anda mau mengatasi hipertermi duluan? Mana yang bisa Anda atasi duluan? Pilihan. Kalau nyeri membutuhkan waktu beberapa hari ke depan. Sedangkan hipertermi, Anda melakukan tindakan, mungkin beberapa jam ke depan hiperterminya sudah selesai masalah. Anda pilih yang mana? Yang mengatakan ini hanya diagnosa keperawatan atau masalah keperawatan, yang mengatakan ini adalah utama, yang mengatakan ini adalah prioritas, itu adalah Anda. Karena Anda punya persepsi sendiri untuk mengatakan hal itu, mengkategorikan hal-hal tersebut. Seperti itu. Itu Anda yang punya tugas. Jadi menurut Anda mengutamakan yang mana? Mengutamakan yang paling klien rasakan atau mengutamakan yang paling bisa Anda atasi duluan? Kalau saya akan memilih hipertermi. Kenapa? Karena hipertermi ini, ketika saya memberikan obat atau saya memberikan tindakan keperawatan, 15 menit, lebih dari 15 menit, hipertermi sudah selesai saya atasi. Ya, saya tidak mengatakan bahwa hipertermi lebih dulu diatasi dibandingkan dengan nyeri. Tidak. Tetapi saya lebih mengatakan bahwa saya mengutamakan hipertermi karena saya bisa mengatasi hipertermi duluan. Karena tidak ada kegawatan di sini. Ya, tidak ada kegawatan di sini. Saya bisa mengatakan saya mengatasi hipertermi duluan. Pilihannya adalah hipertermi. Seperti itu. Sekarang, ketika berbicara tentang diagnosa keperawatan prioritas. Ya, di sini pertanyaannya adalah prioritas diagnosa keperawatan. Kita lihat, TB aktif, pernafasan normal, tapi ronki pada dada kanan dan kiri paru. Kemudian sputum banyak, INT 16, pucat dan terlihat sesak serta kelelahan.
Sekarang kalau berbicara tentang diagnosa keperawatan, di sini sudah ada nih. Ini adalah masalah dan ini adalah etiologi. Ya, seperti itu. Nah, namun yang kita harus perhatikan di sini, pertanyaannya adalah prioritas. Prioritas. Berarti kita selalu berbicara tentang airway, breathing, sirkulasi, disability, dan exposure. Di sini, airway sudah ada nih. Ada ronki. Ya, ronki itu ada di jalan nafas. Kemudian produksi sputum banyak. Ya. Kemudian ronki pada dada kiri dan kanan. Kemudian terlihat sesak. Artinya dia sudah menggunakan otot bantu nafas. Ya. Kemudian ada kelelahan sudah masuk ke data exposure. Disability dan exposure. Disability teristimewa. Tadi saya bilang untuk Anda bahwa perbedaan antara pola nafas dan bersihan jalan nafas letaknya adalah di sputum. Jika ada sputum, maka klien tersebut dikategorikan dalam bersihan jalan nafas. Dan Anda tidak boleh mengangkat dua diagnosa ini secara bersamaan. Tidak bisa. Harus pilih satu. Jika ada sputum, maka bersihan jalan nafas. Jika tidak ada sputum, maka pola nafas. Nah, ketika kita melihat di dalam mnemonics ini, ya, kita melihat di dalam mnemonics ini, airway itu masuk ke dalam bersihan jalan nafas. Ya, bersihan jalan nafas. Breathing itu selalu kepada pola nafas. Ya, kita lihat. Di sini airway. Ya, di sini breathing. Ya, sini breathing. Kemudian gangguan pertukaran gas dan sebagainya berhubungan dengan infeksi bronkial ini masuk di breathing dan sirkulasi. Intoleransi aktivitas masuk di disability. Gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh tidak ada masuk di dalam mnemonics gawat darurat. Karena prioritas di sini bicara soal kegawat darurat. Di sini ada airway, ada breathing, ada sirkulasi dan disability. Tadi saya bilang, ketika pasien ini kita harus fokus kepada airway, breathing, sirkulasi. Jadi, sudah ada pilihan dua. Anda mau pilih mana? Kalau untuk gangguan pertukaran gas, tidak ada data yang penuh seperti SpO2 dan capillary refill dan sebagainya. Berarti hanya ada dua. Bersihan jalan nafas dan pola nafas tidak efektif. Namun yang satu adalah pola nafas tidak efektif. Pola nafas tidak efektif ini adalah breathing dan bersihan jalan nafas ini adalah airway. Mana yang kita tangani duluan? Yang kita tangani duluan adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Karena jalan nafas yang tidak efektif membuat pasien itu sulit bernafas, ya, membuat dia sulit bernafas, ya. Jadi masalah ini, ya, masalah ronki ini, ya, karena sputum yang banyak. Dia menyebabkan pasien itu punya pernafasan nambah. Ya, dia pucat, ya, kemudian dia kelelahan dan dia terlihat sesak. Dia susah untuk bernafas. Jadi masalahnya ada di bersihan jalan nafas tidak efektif. Airway yang kita tangani duluan. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah trik untuk uji kompetensi sampai di diagnosa. Tetap semangat, karena ini dasar untuk menentukan intervensi keperawatan, implementasi keperawatan, dan evaluasi. Selalu kita berdasar kepada diagnosa keperawatan dan pengkajian. Cukup sekian dari saya. Semoga sukses.